Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali mempelajari daripada lanjutan bab pertama, yaitu mata pelajaran SKI yang sudah kita pelajari. Bab pertama yaitu keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Dan sekarang kita masuk daripada peristiwa keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Silakan dibuka buku paket di halaman 8, yaitu sejarah daripada perang Uhud, yaitu disebabkan oleh kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang Badar, sehingga kaum kafir Quraisy menggebu-gebu untuk membalaskan dendamnya kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian di sini kaum kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Kematian Abu Jahal dan Utsbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Begitu juga para pembesar-pembesar daripada kaum Quraisy, yaitu daripada ayah dan saudara dari Hindun, mati di tangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib atau pamannya Nabi Muhammad SAW. Perang kali ini di bawah komando Abu Sufyan. Kemudian di halaman 9, dari pihak umat Islam dipersiapkan 1.000 orang tentara, tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini mampu memutarbalikkan pasukan kaum muslimin yang tadinya 1.000 jadi tinggal 700, karena 300-nya memilih kembali ke Madinah. Jadi pasukan Nabi tinggal 700 orang tentara. 700 orang tentara di sayap kanan, strategi yang sudah Rasulullah SAW buat. Di sayap kanan itu di Bukit Uhud, kemudian di sayap kiri itu ada di Bukit Ainain. Di Bukit Ainain ada 50 orang yang bertugas dan ditugaskan Nabi SAW untuk menjadi pemanah. Kata Nabi SAW, apapun yang terjadi, apabila kalian melihat kita kalah di depan, kalian jangan menolong. Dan apabila kalian melihat kita menang, kalian pun jangan menolong. Itu pesanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian peperangan ini terjadi pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Kalau sebelumnya yaitu di tahun 2 Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan, itu terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah. Setelah 1 tahun berikutnya yaitu terjadi perang Uhud, yaitu tepatnya di bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Kemudian seluruh pasukan kaum kafir Quraisy yang menyerang dari arah sayap kanan berhasil dipukul mundur oleh pasukan kaum muslimin. Dari depan pun sama. Pasukan yang dari depan yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi pun, siapapun pada waktu itu yang ada di depan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, habis semuanya ditebas oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu kaum muslimin merasa kemenangan sudah di depan mata. Kaum kafir Quraisy mundur, terkocar-kacir, mereka lari. Akhirnya yang tadi berada di Bukit Ainain, pemanah yang ada di Bukit Ainain berjumlah 50 orang turun
ikut turun, ikut mengejar pasukan kaum kafir Quraisy yang lari terbirit-birit. Akhirnya di Bukit Ainain pun kosong, pertahanan kosong, tidak ada pasukan sama sekali. Disitulah kecerdikan Abu Sofyan akhirnya mampu menyerang dari arah belakang. Seketika tersebut barulah kaum muslimin merasa terkocar-kacir, merasa terkepung oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Dan di situ Hindun yang ayahnya kemudian saudaranya meninggal pada perang Badar, dia bertekad berbalas dendam karena kematian ayah dan saudaranya yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Badar. Akhirnya menyewa seorang budak yang namanya Wahsy. Seorang budak, seorang yang pandai menombak, orangnya hitam. Tuh Sayyidina Wahsy itu. Namanya Wahsy, seorang budak. Dijanjikan sama Hindun yaitu kemerdekaan untuk budak tersebut. Akhirnya seketika umat muslimin terkepung, dan disitulah pukulan besar yang didapatkan oleh kaum muslimin, yaitu meninggalnya singa kaum muslimin pada waktu itu, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai-sampai Hindun itu menusuk ke arah dadanya Sayyidina Hamzah dan lalu memakan daripada jantungnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian di sini akibat perang di bukit ini Nabi Muhammad mengalami luka cukup parah, sampai ada gosip itu Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Dan akhirnya terdengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad masih tetap berperang dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Dan pada waktu itu kaum muslimin kembali bersemangat untuk melawan dan memukul mundur, yaitu daripada kaum kafir Quraisy. Nah, di sini kekalahan di Bukit Uhud ini yang kita dapat ambil hikmahnya adalah, hikmah yang bisa diambil dari pelajaran perang Uhud adalah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak mentaati dan patuh kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Terutama yaitu pasukan pemanah merasa bersalah yang pada waktu itu ada di sayap kiri, yaitu di Bukit Ainain. Mereka bernafsu turun ke bawah dan memukul mundur mengejar-ngejar kaum kafir Quraisy yang pada waktu itu hartanya pada berjatuhan. Mereka ngambil, merampas harta rampasan pada waktu itu, sehingga dari sayap kiri pun tidak ada yang menjaganya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah berpesan di awal, apapun yang terjadi, kalaupun kami menang dan kami kalah, kalian jangan bergerak sedikit pun, kalian tetap berada di sini. Tapi karena mereka sudah merasa dirinya menang, kemenangan sudah di depan mata, akhirnya mereka tidak mendengarkan daripada nasihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian itulah akibat disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan. Akibat tidak disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan sehingga dapat direbut oleh pihak musuh. Musuh mengetahui peluang untuk memukul mundur lawan dari daerah pertahanan. Mereka berhasil mengalahkan pasukan muslim dari daerah pertahanan, yaitu yang ada di sayap kiri, yaitu di Bukit Ainain. Kaum kafir Quraisy berhasil mengalahkan pasukan muslim dengan memakan korban yang sangat banyak. Yaitu di sini sejumlah 70 orang tentara Islam gugur sebagai syuhada. Itu boleh digarisbawahi di paragraf yang ketiga dari atas. Dari pihak kafir Quraisy tewas 23 orang kafir. Itu ya. Nah, mungkin ini pelajaran yang dapat kita ambil. Hikmahnya adalah di sini, kita ulang lagi,
bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan yaitu amanat kepada pihak penjagaan atau pertahanan yang ada di sayap sebelah kiri. Pada akhirnya mereka tidak mau mendengarkan, mereka lalai tidak mau mendengarkan daripada perintah Nabi Muhammad SAW, dan ini yang mengakibatkan kaum muslimin mengalami kekalahan. Mungkin sampai di sini saja, dan mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam, yaitu terjadinya peperangan pada zaman Rasulullah SAW di tahun ketiga Hijriyah. Gitu, silakan digaris bawahi yang penting-pentingnya. Kemudian materi di LKS dan di paket pun sama, silahkan yang di LKS dibaca-baca saja. Materinya sama, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perjanjian Hudaibiyah. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.